selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Raja Saprameswara, seorang senior fashion editor dari Femina. Apa kabar? Sekarang PSBB sudah mulai dilonggarkan, dan hari ini kita akan berbincang sedikit dari ranah mode, yaitu kalau kemarin-kemarin kita sudah fokus kepada make up, terutama untuk virtual meeting, hari ini, halo, thank you udah waving. Hari ini kita akan berbincang lebih untuk tetap dengan seperti virtual meeting ataupun kepentingan yang mendadak muncul yang memaksa kita harus hadir dan tampil. Hari ini kita akan membahas mengenai hijab. Nah, hijab sendiri itu kalau kita tahu ya, di lokal, di kita itu kan kalau di dalam lingkup rumah kita itu lebih santai, terutama para pengguna hijab, karena muhrim semua jadi nggak perlu dress up. Tapi begitu ada virtual meeting mendadak harus styling, ujung-ujungnya apa? Di kamera kita nggak nampilin wajah gitu. Sayang sekali. Which language is it? This is bahasa Indonesia. I hope you can understand. Dan kita hari ini akan membahas mengenai itu. Tips hijab modis dan praktis bersama Ivan Gunawan. Nah, kenapa sih Ivan Gunawan? Pertama, Ivan Gunawan itu adalah style guru yang luar biasa. Jago. Kita udah mengenal dirinya dari layar kaca ya, dari TV. Siapa sih yang nggak kenal Ivan Gunawan? Dan juga ada seorang perancang mode, anggota IPMI, Ikatan Perancang Mode Indonesia. Nah, super mega bintang Ivan Gunawan juga memiliki salah satu lini hijab, yaitu Manja Hijab Ivan Gunawan. Hari ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Dan untuk 3 penanya terbaik, akan ada hadiahnya dipilih oleh tim Femina, yaitu 1 buah scarf untuk 3 orang pemenang ya. Jadi ada 3 scarf dari Manja Hijab Ivan Gunawan. Syaratnya apa? Syaratnya kasih pertanyaan yang bagus. Kalau mulai kirim pertanyaan dari sekarang boleh, semua akan dibacakan oleh admin di akhir acara nanti, ditanyakan langsung ke Kak Ivan. Dan jangan lupa, jangan di private Instagramnya. Kalau di private nanti kita nggak bisa mengkontak kalian gitu ya. Oke, ini aku sambil mengkontak Kak Ivan. Let me check. Aku masih menanti Kak Ivan. Let me check apakah beliau sudah hadir di sini. Karena beruntung banget hari ini bisa mendapatkan insight dari Kak Ivan, karena waktunya sibuk sekali kakaknya. Abis ini dia langsung ada taping lagi. Bukan taping, live, syuting live. Nah, kita masih menanti ya. Oke. Kita menanti Kak Ivan. Sambil menanti gimana nih? Mungkin ada pengalaman mau cerita yang dadakan. Oh, Kak Ivan sudah hadir. Waiting for Kak Ivan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Rajasa, kalau nyapa pembaca Femina itu apa sih? Sahabat Femina. Sahabat Femina. Saya dari dulu cita-cita loh jadi cover majalah Femina. Oh, Saya. sama saya juga. How are you? Long time no see. I'm great. How are you? Thank you banget udah bersedia hadir dan berbagi ilmu, karena aku tahu dirimu sibuk sekali. Iya, lumayan. Gimana kabar? Baik. Jadi beberapa bulan ini di era pandemi seperti sekarang ini memang saya khususnya sebagai desainer harus bisa memutar otak nih, Rajasa. Kira-kira membuat terobosan atau memiliki bisnis baru gitu kan. Karena biasanya kita jualan ada di store, semuanya sibuk. Tapi karena pandemi semuanya harus balik lagi ke online. Jadi obrolan aku pagi hari ini dengan majalah Femina, yang aku mau kasih tahu buat teman-teman desainer sekarang udah harus segera beralih ke online. Karena online itu kan virtual store kita ya gitu. Jadi mau tutup kah, tokonya tutup kah, tapi kita tetap bisa berjualan lewat online. Nah, terkadang desainer-desainer kita di Indonesia belum semuanya siap untuk menjalankan itu gitu. Seperti itu, Rajasa. Jadi aku ingin mengajak, menghimbau teman-teman aku semuanya untuk perlahan kita mempersiapkan new normal dengan berjualan online. Ngomong-ngomong soal online,
Ya, Ngomong soal online, aku tuh kemarin berapa kali belanja online marketplace, ya. belanja manja hijab. Wuhu, serius. Tapi Rajasa, aku tuh thanks God banget loh. Karena Aku belanja apa? manja hijab dan emang hari ini kita mau ngomongin mengenai hijab karena banyak Yes, yang suka dadakan. ya, Dadakan itu mereka butuh tiba-tiba muncul virtual meeting. Padahal ya, kan nggak dress up, ya, nggak proper jadinya. ya. Akhirnya nggak dimunculin deh itu. Wajahnya Betul. nggak ditampilin. Padahal kata beberapa IO itu penting untuk kita Ya. tetap tampilin wajah karena Jadi permintaan brand nanti ada istilahnya bareng. look sekarang ini lebih kita mengandalkan look close up ya. Jadi look Bener selfie banget. sekarang OOTD selfie khususnya buat perempuan berhijab itu sangat penting ya. Hmm, Karena kalau misalnya benar. virtual meeting kan kita cuma setengah kan, Bo. Jadi kayak lebih Hmm, lebih penting di wilayah atas. Tapi bener banget. Rajasa Nah, sama teman-teman semuanya, aku mau kasih tahu nih ya. Tahun ini mungkin bisa dibilang I'm so lucky. Kenapa? Karena setelah aku tahu bahwa Lebaran itu maju, jadi aku itu sudah dari bulan uh, Desember tahun lalu koleksi Lebaran aku tuh udah ready. Bahkan karena kemarin konsepnya adalah Buongiorno, aku ambil inspirasi Itali. Jadi kita malah sempat photoshoot di Itali. Nah, balik ke hmm, Jakarta di Februari awal, teman-teman yang lain belum memperlihatkan koleksi hari rayanya. Saya sudah fashion show duluan pada hmm, saat itu. Dan setelah fashion show saya sudah bisa open PO. Nah, jadi pas hmm, pandemi masuk, Lebaran pun kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi koleksi dari busana hari raya dari Manja Hijab sudah bisa didistribusi karena sudah ada pembelian dari alhamdulillah ya. agen, dari reseller dan store gitu. Senang banget. Kece. Aku juga nonton show-nya waktu itu. Reviewnya sudah ada di Iya, femina.id. Disimak semuanya. Oke, aku mau nanya nih. ya. Sebagai seorang Yaudah ini desainer bisa yang terangin ya, Sion. eksklusif hijab, aku Ya. mau nanya, pada dasarnya hijab yang nyaman itu seperti apa sih? Mulai dari pilihan kain, atau mungkin warna, atau desain. Seperti apa tuh, Kak? Oke, jadi kalau saya bisa bilang ya bahwa di Manja Hijab kita punya beberapa jenis bahan kerudung gitu. Nah, yang paling pasti adalah sekarang ini kan perempuan senangnya sesuatu senang. Jadi kita nggak susah-susah untuk ngatur-ngatur. Apalagi sekarang tatanan hijab tuh udah beda sama dulu. Kalau dulu tuh Hmm, bisa ada kayak bisa pakai anduk lah di sini ual-ual, bisa ada draping-draping lah nggak kepuguhan gitu. Nah sekarang karena maksimalis motifnya ya. udah cantik, bahannya udah nyaman, jadi dalam menggunakan hijab itu udah nggak perlu lagi model yang aneh-aneh. Nah kalau kita Hmm. berbicara bahan yang menjadi primadona di Manja Hijab itu bahan voal. Oh, kenapa tuh? Jadi bahan voal itu untuk daily activity itu bagus banget. Yang pertama adalah Hmm, bahannya itu tipis. Yang kedua dia itu hmm, tidak budak karena banyak terjadi kalau misalnya wanita manja yang berhijab kalau serat dari kerudungnya itu tebal, kalau di kuping tuh hmm, jadi kayak gesek-gesek gitu loh Rajasa. benar, benar. Gesek-gesek, bunyi kresek-kresek dan jadi kayak pakai pakai earphone gitu. Jadi kayak pakai ear gitu. Jadi kayak Hmm, kayak efeknya jadi gimana tuh? Nggak terlalu kedengeran kalau orang ngomong. iya, efeknya jadi kayak semi-semi budok, say. Gitu. Benar, 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 benar. Nah, jadi Mamaku soalnya juga bilang gitu. kalau Kalau aku sih, bahannya kalau kadang aku misal, nggak bisa denger pakai hijab gitu. iya, iya dia kan nggak bisa denger, tapi cool aja gitu kan, stay cool gitu. Padahal dia nggak denger gitu. Jadi untuk daily activity, kalau aku sih menyarankan voal. Tapi kalau misalnya kita Hmm, untuk fungsinya untuk party, di Manja Hijab hmm, itu juga kita menggunakan satin. Jadi pure silk. Nah, hmm. jadi itu memang dari seratnya itu lebih glam kan, karena dia Ya, ada teksturnya, dia ada tekstur shiningnya ada gitu. kilaunya ya. Benar. Ya, mau nggak sih aku kasih lihat? Boleh, boleh, boleh. Biar pada tahu kali ya, voal itu seperti apa, satin itu seperti apa gitu. Kalau satin mungkin tahu, oh yang Jadi kilap gitu. Cuman kebetulan satin aku jenis di sini apa, lagi nggak ada mungkin belum yang pada tahu. satin. Jadi ini kerudung Hmm. voal aku, dia lebarnya itu 115 kalau nggak salah ya. Wow, Nah, wow, lebar ya. jadi ini lebar ini bisa kan sekarang kalau misalnya berhijab ada yang suka menutupi dada, ada juga Ya. yang tidak menutupi dada. Semua itu balik Hmm. lagi dari kebutuhan dan
personal style-nya seperti apa gitu kan. True. Nah, kalau voal ini kalau di aku harganya 199.000. 199.000 ya. Ya, jadi ini motif Bongiorno kemarin. Jadi kalau diperhatikan ini Yes. motifnya ini pemandangan dari Venice dan juga Rome. Tapi Venice and aku Rome. buat sedemikian rupa. Ini one of our best seller. Warnanya juga banyak, ya kan? Nah, Ya. jadi kalau misalnya kerudung aku itu sisi kiri sama sisi kanannya beda nih. Jadi kamu misalnya hari ini mau pakai ada logo, ya kan? Nah, besok kalian bisa balik di sisi sininya beda. Jadi kelihatannya kayak punya hijabnya ada banyak, ada 3 gitu ya, padahal cuma 1. Iya, that's right. Ini aku kasih lihat lagi ya, yang konsepnya dual motif ya. Oh ya. Ini khusus untuk Femina loh, butik itu jadi studio. Thank you. Nih. Kayak misalnya ini juga contoh ya. Sisi kiri polos, sisi satu polos. Yes. Sisi satunya lagi ada aksen. Atau kalau mau ditukar ada aksen. Kayak gitu. Smart. Nah, kalau kayak gitu berarti orang ini, bisa main-main ya, bisa main-main dengan stylingan ya. Jadi nanti kita akan aku bahas lebih lanjut mengenai kalian stylingannya. yang menggunakan hijab, at least kalian menggunakan dasaran. Nah, dasaran ini bisa macam-macam. Bisa cuman pakai kayak bando gitu doang. Buat rambut-rambut yang di bagian depan itu nggak kemana-mana kan. Kayak bandana ya berarti ya. Bentuknya seperti bandana. Ya, bisa juga bentuknya seperti ciput seperti ini. Tapi ciput yang saya tahu semuanya ya. Ini ciput udah jangan yang gede-gede karena nanti menyerupai punuk unta. Jadi kalau terlalu besar, ya, itu juga tidak dianjurkan. Nah, lebih natural ya berarti sekarang ya. Iya. Nah, jadi tergantung mau buatnya seperti apa. Tunggu nek, miring nek. Nah, buatnya mau seperti apa? Mau yang menutup dada? Atau ini penting nih karena banyak sekarang yang mau hijabnya nutupin dada ya. Ini penting banget. Mungkin bisa disimak sama semuanya. Teman-teman kalau yang syar'i kan dia nutupin dada. Nih. Betul. Jadi kalau misalnya mau nutupin dada, di saat melipat dia porsinya lebih panjang. Jadi lipatnya dikit aja tuh. Kurang lebih sekian. Yes. Oke. Ya. Kurang lebih segini nih. Nah. Oke. Jadi kalau di saat nanti dipakai, kamu bisa lihat jelas ya? Bisa lihat. Jadi ini nanti sisi kanan sama sisi kiri, panjangnya kita bedain. Oke, lebih panjang yang mana? Lebih panjang yang terserah, angle-nya mau di mana, mau ke kiri atau kanan. Oke. Ya. Dan ini kita hanya cukup satu pentul aja. Nih, kalau voal manja hijab itu, dia kalau udah di set, dia langsung bisa on. Tuh. Depannya. Oh, jadi langsung structured ya? Ya, dia langsung on point. Jadi dia nggak perlu pakai basa-basi. Nah, terus kalau kita berbicara pentul, ingat rambut bukan skirting meja kondangan ya. Kebanyakan pentul. Ya. Jadi pilihlah jarum pentul yang tidak ada ujungnya. Cari yang polos ya berarti ya? Yang polos. Atau menyerupai salah satu warna dari kerudung itu sendiri. Oke, nice. Nah. Oke, kita sematkan di bagian depan. Oke. Cukup satu pentul aja. Lalu yang si kiri kita masukin ke dalam. Itu yang panjang, yang pendek ya? Yang pendek dimasukin ke dalam ya? Kita masukin ke dalam. Nah, di bagian sininya bisa clean kan? Bisa bersih? Ya. Nah, setelah itu, sisi kanannya ini, kita tarik, dia nutupin dada. Tuh. Gampang kan? Gitu, langsung jadi ya? Nah, di Manja, saya juga tahun ini kolaborasi dengan jewelry, dengan emas. Saya itu punya pin. Pin kerudung. Oh, itu emas? Iya, ini emas. Saya punya pin kerudung, gemes banget. Ya.
Jadi kita nggak usah pakai pentul lagi, karena kalau misalnya udah berhijab kan nggak bisa pakai anting, nggak bisa pakai kalung gitu kan. Nah, Ya, jewelry-nya itu benar. bisa dipindahkan pakai pin. Nah, jadi taruh disematkan. Tuh, like ma. Wow. Kak Ivan, boleh nggak dimajuin dikit manekinnya biar Boleh, pada ini kelihatan? aku copot aja. Nah, Nah, oke, oke. aku mau kasih lihat ya. Yes. Tunggu. Mana sih Yun? Nggak bisa balik ya Yun? Oke. Tuh. Oh, Cantik walaupun kan? walaupun kecil tapi tetap ada kilaunya ya, jadi Iya, tetap ada kelihatan kilau mewah karena ya. ini kan dia dari emas. Ya. Mm-mm. Tapi ini si berlian ini bukan berlian, tapi ini stimulated diamond. Jadi dia tidak Oh, hitam. Nah, ini kalau misalnya diukur kurang lebih 3,5 gram oke. emas. Berarti bisa buat invest juga ya? Ya buat invest. Tuh, gemes nggak? Tuh, ininya Hmm, dia udah langsung gemes ajak banget. kan? Dan rapi. Nice, very Tuh, nice. dia rapi. Ya Itu kan? caranya kalau pakai bros gitu kan kadang suka benang ketarik gitu-gitu. Itu Jadi kalau ada tipsnya nggak sih, Kak? pinnya kan dia tajam, jasa. Ah, Dia jadi tajam. harus yang pakai yang tajam ya? Dia nggak melukai. Kalau kalian mungkin takut, nah aku juga punya yang bentuknya magnet. Oh, ada yang magnet. Jadi Ya itu ada nggak yang nggak ngelobangin kain ya? yang nggak ngebolongin kerudung, Hmm, 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 hmm. gitu. Itu Oke? magnet bagus banget sih. Iya. That's a very Ini very nice idea. ini aku kasih ide pertama ya. Ya, ini dia pertama untuk yang lebih pingin tertutup ya sampai menutupi area dada. Ya. Oke. Untuk yang senang dengan bagian menutupi dada. Oke, Oke. next. Ide yang kedua, ini aku mau kasih lihat. Kalau kalian mungkin kayak misalnya kerja di bank atau kerja di Hmm, kantoran yang memang dituntut hmm, untuk look-nya lebih smart, ya. Jadi ya. bukan yang gimana-gimana. Ini aku ulang ya. Jadi ngelipatnya lebih banyak. Oh, lipatnya lebih banyak. Ya, jadi kayak misalnya buat teman-teman yang kerja di bank, ya kan? Atau kantoran yang sifatnya lebih resmi, aku mau pakai warna polosnya. Aku mau gini. Ataupun yang mau tiba-tiba meeting bisnis kali ya. Iya, bisa. Nah, jadi tuh dia ngelipatnya lebih banyak ya. Hmm. Oke. Nah, ini aku punya tips. Kalian itu nggak perlu pakai pentul sama sekali. Oh, nggak pakai pentul? Pakai apa Iya. dong? Mau tahu apa? Nih. Mau. Tapi kalau yang untuk ini, kalian itu pakainya ninja ya, bukannya ciput. Jadi ninja itu Oke, yang berarti nutup sampai keseluruhan. dagu ya. Ya, sehingga Ya. di bagian sini kan dia ketutup nih auratnya. Hmm. Nah, Ya, saya leher ketutup. punya sesuatu yang baru. Ini baru dari Ivan Gunawan ya, aksesoris juga ya? Ya, ini ring hijab. Oh, ya, 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 ya. Ya, ini juga terbuat dari emas. Kadar emasnya tetap kurang lebih 3,5 gram. Jadi kalau harganya tuh sekitar 2,5 jutaan lah. Langsung diselongsongin aja tuh. Berkarya lalu Ini emas maju. asli ya, bukan bukan Tuh. sepuhan ya. Iya, bukan sepuhan, bener-bener emas, Beb. Tuh lihat, aku liatin Hmm. lagi ya. Yes, yes, Nih. yes. Tuh, sesimpel as that. Perlu Tuh. diingat ini pakainya yang kayak ninja ya, jadi leher udah ketutup Iya, sehingga jadi lebih kan kalau misalnya lebih ininya kelihatan kan stylish. juga sama aja bohong ya, Say. Benar, benar banget. Tuh. Ini Nah, gampang ini banget ya, berarti kenapa tinggal aku dipakai terus. ambil motifnya yang simpelnya di belakang, tuh kan? Mm-mm. Anggun Simpelnya di ya. belakang. Nah, depannya yang Hmm. rame di sini nih. Mm-mm. Supaya nggak terlalu rame banget. Nah, kalau misalnya mau agak rengket juga bisa, tuh. Gemes kan? Hmm. Yes, 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 yes. Bagus banget. Very Tuh. nice. Ini juga nggak bikin bolong di kain ya kalau Nggak pakai bikin ini ya. bolong di kain. Dan ini kan netral ya. Dia ini perpaduan Hmm. antara white gold sama rose gold. White gold and rose gold. Nice.
Tuh, desainnya pun juga Jadi timeless banyak. juga ya. Oh, dengan inisial dirimu ya. Yes, IG. Jadi kalau misalnya di brand Manja itu memang aku semuanya ada inisial namanya. Mm-mm. Mm-mm. Tetap ya branding harus penting ya. Sebagai seorang pebisnis, branding tuh penting ya. Iya, dan awalnya kan aku takut ya, maksudnya, aduh kalau aku kasih namaku, kira-kira orang mau nggak ya gitu. Tapi ternyata kalau nggak ada namaku, mereka tuh kayak kentang gitu, makanya kayak bukan pakai Ivan Gunawan gitu. Justru Benar. itu yang Because it's jadi a privilege to signature. wear Ivan Gunawan. Iya dong. Nah, terus Ada ini nggak Kak tipsnya? aku mau Satu lagi. cerita lagi nih. Boleh, boleh. Selain Manja Hijab, aku tuh harusnya store-nya udah buka. Jadi aku sekarang Hmm. punya brand namanya Ivan Gunawan Privilege Modest. Jadi ini Oh, looknya, baru lagi um, nih ya. ya jadi kalau Manja Hijab itu kan kita ngambilnya harganya startnya kerudung tuh 199 lah perbandingannya ya. Tapi kalau Yes. yang privilege ini lebih premium, bahannya Hmm. lebih cihuy, jadi kerudungnya harganya Hmm. 300.000. Nah, Oke. aku punya kerudung yang warna pantonnya itu jaraknya deket-deket banget dan keren banget. Kalian bisa lihat tuh. Ini baru boleh kameranya agak pandang sedikit ke Oke, bawah biar lebih tunggu. terlihat Oke, sama teman ngomeng. kita lihat. Nanti pada ngomel nggak kelihatan. Oh, that's very nice. Terus ada logonya. Itu emblem ya, bentuknya emblem ya. Ini juga kalau ini ada gold plated. Nah, ini kalau Oh, misalnya mau pakai Kelly, pakai Birkin, pakai Dior, ya ini lebih karena Dayon. kalau di ibu kota biasanya mereka kan nggak suka yang terlalu rame. Jadi Ya, berhijab nggak betul. suka yang terlalu rame. Jadi ngambilnya polos. Jadi namanya Islands of Paradise. Tuh. Ini belum launching ya. Ini belum launching tapi store akan buka bulan ini. Nah, jadi kalau kalian beli Oke. ini, nanti aku ada kemasan kotaknya gitu. Eksklusif ya. Eksklusif. Nah, tapi di sini aku juga punya kerudung yang motifnya. Oh, I want to show you. Oke, oke, please Kamu do. lihat Please ini do. lukisan ini apa? Yes, 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 yes. Ini adalah kerudung It's yang aku desain, terus aku jadi lukisan. I thought there was a painting. Aku pikir itu lukisan Nah, loh. ini salah satu dari motif yang aku punya dari Privilege. Privilege ya. Jadi ini Ya, dijualnya beda dengan Manja Hijab ya. beda. Sendiri Jadi ya. kalau Privilege itu store dia di Jakarta, aku ada di Kemang. Kalau store-nya ada di Bandung juga, aku lupa di jalan apa. Maklum kebanyakan store. Tapi kalian Alhamdulillah juga, ya. alhamdulillah, kalian juga bisa kepoin di Instagramnya. Jadi ini, Instagramnya ditunggu. Ini belum launching. Ditunggu sebentar lagi kan keluar. Rilisnya ya, juga akan muncul di ini Femina tentunya. bahannya tuh cihuy banget. Tuh, Ini begini apa Kak? ini harganya 299. 299. Bahannya apa? 249. 249 bahannya. Bahannya voal, tapi dia lebih Voal lembut juga. voalnya. Oh, Soft yang voal. premiumnya ya. Iya, like that. Nah, jadi aku mau kasih tips lagi nih buat kalian. Yun, pakai dong, Yun. Jadi kalau misalnya kita sudah menggunakan, jadi sekarang ini kan tren kan selalu berubah ya. Jadi sama halnya juga Betul. kalau misalnya untuk fashion hijab. Ada kalanya kita pengen tabrak-tabrak. Kerudungnya apa, bajunya apa, itu juga seru. Tapi ada kalanya kita juga mau tone down. Jadi misalnya atasnya kita bikin motif, tapi bawahnya polos. Bisa juga kita balik. Atasnya polos, bawahnya motif. Nah, jadi dalam berhijab, menyatukan ornamen motif dan garis, atau floral dengan garis, buat aku sih keren-keren aja gitu. Tapi sekarang yang aku lihat, bahwa tren yang lagi keren itu sekarang itu one tone color. Jadi misalnya kita lagi pakai nude nih, kita pakai bajunya nude, celananya apa gitu, tapi kerudungnya tak tahu misalnya nude ada agak sedikit dusty. Jadi warnanya tuh lebih ke sewarna-sewarna gitu. Baru nanti kita bisa pakai tasnya yang agak eye catchy gitu.
Jadi orang tahu fokusnya mesti ngeliat kemana ya, nggak semuanya jerit dalam satu Iya, tampilan ya. karena kalau semuanya jerit kan jadi bingung kan mau kemana gitu kan. Ya, Gitu. Tapi kalau orang memuji ya juga bingung gue puji mananya dulu ya, tasnya, iya, apa kerudungnya, apa bajunya. iya. Tapi kita nggak bisa pastiin juga sih Rajasa karena itu kan balik lagi ke Hmm. personal style ya. Ada orang, apalagi orang Benar, sekarang banyak yang mendadak tajir, pengen terlihat kan. Kalau pakai benar, benar banget. sesuatu yang terlalu sederhana, orang nggak kelihatan gitu. Padahal yang Iya kita sih. tahu sesuatu yang simple biasanya tuh harganya lebih mahal Benar, benar dibandingin banget. dengan sesuatu yang rame gitu kan. Ya, benar Gitu. banget. Nah, ini Sekarang juga salah satu motif tampilan-tampilan dari elegan justru biasa simple-simple. ya, ini juga salah satu motif Oh. dari si privilege itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita lihat ya warna ini kan ada warna hijau arminya, ada hitamnya, ada sentuhan Mm-mm. merahnya. Jadi di saat kita pakai pakai baju bisa diambil dari salah satu warna yang ada di kerudungnya gitu. Jadi misalnya Hmm. bisa kita pakai atasannya hitam, ya kan celananya warna hijaunya, terus tasnya ada Mm-mm. merahnya, atau mau ambil satu Ya, warna aja, pakai hijau di hijau satu hijau, warna. atau tasnya apa, itu juga lucu juga gitu. Hijab kayak gini, gaya ini yang cocok siapa Kak? Kira-kira Kak? Kalau tadi kan diturunin ke bawah dengan ada pin. Ini Ya, cocoknya siapa? kalau ini sih tinggal diikat. Sebenarnya sekarang orang rata-rata bikin hijab tuh begini doang tuh. Sekelin itu. Dikit ke belakang ya. Iya, sekelin itu. Ini sih biasanya memang orang yang memang basic-basic yang nggak suka sesuatu yang gimana-gimana Hmm. gitu. Benar, Nah, benar, jadi benar, benar. biasanya kalau misalnya yang udah bajunya mungkin ada detail di bagian dada, itu kan jadi aurat Hmm. dadanya kan sedikit tertutupi. Nah, Ya, jadi betul. bajunya kerudungnya itu nggak perlu lagi untuk menutupi wilayah dada. Tapi kalau wilayah Hmm. dadanya memang ketat banget atau tidak ada aplikasi Hmm. apa-apa, nah bentuk kerudung turun tuh juga juga bisa dijadikan satu Ditutupi option ya. sih gitu. Nah, sekarang ini Hmm. kan juga ada banyak perempuan-perempuan yang menggunakan kerudung instan panjang, Hmm. ya kan? Ya, Atau bisa betul. bahasanya kan syar'i, ya. Itu sebenarnya Hmm. juga cantik juga, gitu. Jadi tinggal di blend aja warnanya seperti apa, gitu. Berarti semua tentang pemilihan warna, pemilihan motif juga Iya, ya. karena menurut aku penting sih untuk kita pengetahuan tentang itu, gitu kan. Jadi mungkin Hmm. ngelihat cara berpakaian siapa, itu bisa kita ambil sari-sarinya, gitu kan. Aku mau nanya, kalau Ya, ngomongin soal hijab instan, ada yang namanya bergo, yaitu yang ya, pendek, cuma asal dipakai, ya, cepat beres, ketutup gitu ya. ya, Tapi kan kadang bergo itu bentuknya ya simpel banget gitu. ya, Kadang kurang representatif untuk tampil di depan kamera, apalagi kalau ketemu ya. sama kayak sekarang IG Live dengan Kak Ivan gitu kan, kayaknya kok aku kurang tampil Ya ya. kalau bergo Ada mungkin tips nggak kalau diapain? bergo kaos mungkin cocoknya bisa lo buat ke supermarket, buat Hmm, olahraga. Jadi memang itu bukan hmm, sesuatu yang dipakai saat keluar ketemu orang banyak menurut aku. Karena kenapa menggunakan yang hmm, instan? Karena ya sifatnya mungkin kalau lagi di rumah gitu kan. Jadi lebih hmm. memang instan kan cepet kan maksudnya kan. Walaupun Ya, bikin scarf gini juga sebenarnya mau dibikin cepet juga bisa gitu. Tapi kayak buat hmm, aku hmm, kalau hmm. misalnya jalan-jalan, pergi ke mall atau melakukan aktivitas, apalagi pergi ke kantor. Nah, Hmm. penggunaan hijab dari bahan kayak kaos atau spandek itu menurut aku sih kurang 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 banget ya gitu. Kurang ya, Iya, kurang mungkin tampil ya, kurang kurang tampil. Mungkin representatif kalau ya. cuma mau ke mall doang atau mau ke warung beli apa gitu mungkin juga bisa juga oke. Atau mungkin buat di rumah gitu karena kan dia kan Hmm. bahannya kaos kan. Jadi cuma tinggal masuk doang gitu. Hmm. Kalau dari Manja ada rencana mau ngeluarin Bergo nggak? Ya untuk lebih gampang gitu kan sekarang Kalau banyak di rumah juga. kita ada bergo tapi Hmm. bahannya bukan bahan spandek sih, bukan bahan kaos, tapi kita Hmm. bahannya dari chiffon. Jadi Oh bahan chiffon. bergo yang kita buat dari manja itu sendiri bergo yang memang layak untuk tampil sih, layak untuk keluar rumah lah gitu, bukan bukan untuk Hmm. busana yang sporty atau apa gitu. Oh jadi yang mau lebih gampang lagi, tinggal langsung pakai Bergo dari Manja Hijab ada ya, Ada. bisa Jadi langsung. sebenarnya manja hijab itu sekarang udah aku jadiin kayak one stop shopping sih. Jadi Hmm. Hmm. dari Hmm. koleksinya kalian bisa dapetin yang looknya sporty buat olahraga. Sekarang kan
orang banyak yang suka naik sepeda, ya kan, suka aerobik, suka yoga, atau cuman yang lagi capin ke supermarket casual look, pakai jeans, pakai training gitu kan. Kita juga punya. Atau kalau misalnya buat daily, buat kantor, atau mungkin menghadiri acara-acara sore, cocktail, atau ada produk launching, itu kita juga punya yang looknya lebih smart casual. Kalau misalnya Lebih untuk smart party juga ada cocktail party, kita juga punya bajunya beda, atau mau yang evening, yang glamnya kita juga punya gitu. Bahkan mukena juga di Manja Hijab juga kita ada. Bahkan sekarang kita sudah merambah ke aksesoris. Jadi seperti Ya kayak tas, tadi ya, skin belt, itu ya. ya, Oh, ada tas pin belt juga. juga Iya, gitu. iya, iya, aku ingat. Ya, dan sekarang ini Eh, kita buat ya. matchingan antara masker dan hijab. Ada masker juga. Ya, ada masker juga gitu. Tapi Tips aku dong belum kalau mau bisa pakai kasih masker, lihat. berhijab mau pakai masker gimana, Kak Ivan? Soalnya kan Jadi kalau kadang-kadang kayak tadi kalau pagi nih mamaku, ini hijabnya udah jadi, ada udah masker kita cantik. nggak? Oke, aku ambilin dulu maskernya ya. Jadi sebenarnya Boleh. penggunaan masker itu bisa 2 step. Ada yang dimasukin ke dalam. Ini kayak contoh ya. Ya, tadi pagi mamaku gitu soalnya hijabnya udah jadi, terus dia lupa pakai masker, bongkar lagi, diulang lagi dari awal. Jadi kayak misalnya kayak gini kan. Nah sebenarnya masker itu setelah pakai ciput, maskernya bisa taruh di dalam. Udah diikat di dalam. Jadi pas saat kerudung itu masuk, dia udah rapi, ya kan? Bisa juga kalian pakai masker yang pakai tali. Jadi talinya di atas. Oh, pakai tali di atas Ya, ya. jadi bisa dia ketutup atau ke atas. Tapi kalau misalnya kayak ya memang mau pergi yang menggunakan masker terus tanpa harus dicopot, ya mungkin bisa ada di dalam. Tapi Di kalau dalam. kita masuk ruangan atau nggak terlalu banyak orang, itu juga bisa dicopot kan. Jadi nggak engap. Gitu. Aku lagi ngambil masker ya. Jadi dari Ivan Gunawan, minggu depan akan sudah mulai di launching masker karya aku, tapi looknya lebih glam. Kayak kemarin Raja saya sempat lihat nggak sih final Miss Grand Indonesia? Yes, sepintas aku sempat lihat. Nah, jadi itu Congrats untuk pemenangnya. ya, Karena thank pemenangnya you. juga aku kenal. Yes, dan pemenangnya menanti untuk cover Femina ya. Jangan malas. Kalau Mbak Peti nonton ya, Mbak Peti Mbak dicatat, Peti, Mbak Peti. Mbak Peti cantik, Mbak Peti. Jadi di situ aku kemarin pageant dunia juga perpageantan dunia juga ngerespon baik bahwa pertama kalinya evening gown menggunakan masker. Jadi kontes momennya memang pas juga ya. Ya, kontes Beauty Queen pas saat evening gown mereka menggunakan masker gitu. Jadi itu sempat juga direspon sama akun-akun pageant lovers di dunia gitu. Alhamdulillah. Indonesia Pat, mau terlihat nanya ya, dong. Mbak. Kamu kan sebagai seorang pebisnis nih, aku tahu banget kamu itu sering riset karena kekuatan riset kamu lumayan bagus ya, sangat bagus tepatnya merespon keinginan konsumen. Sekarang konsumen Indonesia, hijabers di Indonesia, itu pinginnya kayak gimana sih? Kalau misalnya ngikutin keinginan one by one, rasanya kita susah ya. Tapi kalau saya itu meresearch, kita melihat segmen mana yang paling besar sebenarnya. Nah, segmen yang paling besar itu sendiri, yang nantinya aku buat koleksi yang lebih banyak. Karena kalau misalnya kita lihat dari grafik, sesuatu yang paling mengerucut ke atas kan malah justru kita nggak ambil pasarnya. Justru makanya aku Manja Hijab tuh adanya di pasar menengah dan ke bawah gitu. Ambil yang abu deh. Aku mau ngasih lihat ya. Hijab yang gimana sih? Kalau sampai saat ini hijab yang primadona ya. Hijab yang primadona masih segi 4. Segi 4 ya? Iya. Dengan bahan seperti yang voal tadi ya? Iya, jadi aku mau ngasih lihat juga nih. Kalau di saat kita setrika hijab, usahakan jangan ada garisnya. Jadi benar-benar clean. Tuh. Jadi kalau setrika kadang kan ada orang udah disetrika, terus dilipat, dimatiin lagi garisnya, dibalik lagi, disetrika, dimatiin lagi. Jadi menyimpan kerudung itu, aku sih menyarankan untuk tidak dilipat, tapi digantung. Diapain? Nih. Oh, digantung gitu. Jadi bisa kalau mau dipakai itu kan dia kondisinya prima. Benar. Iya kan? Dia jadi kondisinya tuh nggak
nggak ada lipetan-lipetannya gitu loh. Tuh. Pakai setrika apa pakai steamer? Bisa pakai setrika, bisa pakai steamer. Tapi rasanya kalau pakai Hmm. steamer suka nggak kuat ya. Karena nembus aja gitu ya, uapnya lewat Iya. aja gitu ya. Tuh. Kalau setrika panas apa sedang atau panas rendah atau Panas gimana? ya. Panas aja sih kalau menurut aku nggak apa-apa. Panas. Tapi kalau satin jangan terlalu panas. Hmm. Benar, benar, benar. Gemes ya. Nah, Nyucinya? kalau Nyucinya? nyucinya, nah gini. Kalau pengguna hijab, aku sih menyarankan menyuci hijab itu seperti kita menyuci celana dalam kita sendiri. Jadi kalau bisa, jangan dicuci sama orang lain. Habis pakai, ambil ember, ambil deterjen, dikucek-kucek sendiri, direndam, dikucek-kucek sendiri, dijemur sendiri, disetrika sendiri. Karena apa? Kalau misalnya kalian pakai, udah gitu, selesai, ditaruh di tempat cucian, numpuk berhari-hari, jadinya jamur, Bo. Iya kan? Jadi rambutnya Ya, juga ya. jadi mudah untuk ketombean, Iya, jadi jamuran, kotor ya. gitu-gitu. Jadi abis pakai kerudung, kalau nggak kotor-kotor banget, mungkin bisa diangin-anginin lagi, ya kan? Hmm. Jadi kalau misalnya besok bisa pakai lagi. Nah, kalau mau disimpan, ambil alkohol, ya alkohol disatuin dengan air mineral. Hmm. Jadi si kerudungnya itu bisa disemprot dulu tuh. Kayak disinfektan ya. Ya, disemprot alkohol terus diangin-anginin kalau misalnya besok mau dipakai lagi atau 2 hari lagi mau dipakai lagi. Tapi kalau enggak, langsung aja dicuci. Mesin cuci Direndam. boleh nggak? Apa kucek tangan? Kucek tangan aja. Kalau aku sih menyarankan Kucek kucek tangan aja tangan. ya. Jadi kalau kucek tangan kan kita tahu sendiri kan yang mana yang kena bagian yang kena bedak, Iya, benar. yang mana yang kena bedak, yang mana yang enggak gitu kan. Jadi kan kita bisa ngelihat gitu. Makanya kalau misalnya bedakan, pilih bedak yang waterproof, say. Jadi ke pipi itu juga nggak nempel-nempel gitu. Gitu ceritanya. Jangan dikucek tangan ringan ya, jangan disikat ya berarti ya. Oh, jangan No disikat sikat ya. karena kan kotornya nggak gimana gitu. Bukannya kayak baju misalnya kena ketek atau kena keringat yang gitu-gitu kan, Beb. Nah, jadi terus kayak gitu jemurnya juga menurut aku sih nggak pernah jemur kerudung aku di bawah sinar matahari langsung ya. Jadi kalau jemurnya itu memang angin-angin aja kayak misalnya di kamar mandi yang ada exhaustnya gitu kan. Sama halnya mungkin sekarang yang jadi concern kita kan kita setiap hari pakai masker ya. Ya, betul. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang menggunakan masker kain itu juga tidak disarankan untuk cucinya itu dicuciin orang. Jadi kita sebisa mungkin untuk bisa nyuci sendiri sih. Benar. Benar gitu. banget. Itu penting sih. Aku juga langsung aku rendam aja gitu. Terus kucek tangan. Oke. Kak Ivan. Nih, ada yang nanya nih. Kak Igun, gimana caranya ngelipat hijab buat kita yang sering traveling supaya nggak kelihatan lipatannya? Nah, jadi kalau misalnya untuk traveling, mungkin ngelipatnya bisa seperti ini nih. Tuh, ngelipatnya begini. Oh, kayak sapu tangan ya? Jadi kecil kayak sapu tangan. Ya? Jadi itu, ini kan ya tetap sih menurut aku kalau hijab itu ya kalau mau dipakai tetap harus disetrika ya. Kayaknya nggak bisa deh. Ya. Karena tuh lihat nih, kalau misalnya bayangin kalau kita pakai kerudung, terus kerudungnya ada lipat-lipatannya gini kan pakainya juga kesel kan? Tuh. Iya. Tuh. Jelek gitu loh. Jadi dia tetap harus di-steam lagi teman-teman gitu. Jadi mungkin kalau kalian yang suka traveling, kalian bisa beli steamer yang kecil. Kayak uap yang kecil. Steamer kecil atau setrika portable kali ya? Ya, itu juga bisa. Jadi kalian bisa pergunakan itu. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan hijab dengan kondisi yang lecek. Aduh, itu kayak ibarat kata kayak kalian tuh punya rambut, tapi keluar rumah rambutnya nggak disisir. Bener ya banget. Kan? Karena kan hijab udah ganti posisi rambut kan. Bener banget. Sekarang ini emang pertanyaan udah banyak yang masuk. Ya. Dan sekali lagi aku ingetin, akan ada hadiah untuk 3 penanya terbaik. Masing-masing akan mendapatkan 1 buah hijab dari Manja Hijab Ivan Gunawan. Yes. Dan aku akan bacain pertanyaannya ya. Oke. Nih, Kak, dari Indri Elizabeth, dia menanyakan, 3 must-have item di masa new normal ini apa sih yang bakal tren? Item? Must-have item 3, kata dia. Yang pertama, udah pasti masker. Ya kan? Jadi, kalau misalnya kita punya masker yang keren,
pastinya buat OOTD itu jadi lebih hits kan. Terus udah gitu kacamata itu juga jadi bakal jadi sesuatu yang hits banget gitu, karena dengan kita menyelamatkan diri kita tuh, kacamata tuh juga salah satu cara untuk apa namanya, kalau kita penyebaran COVID kan juga bisa lewat mata kan. Ya, yang ketiga yang hijab manja. Kalau kalian berkerudung, kalau hijabnya nggak hijab manja, kalian nggak berada di tahun 2020 gitu. Nggak must have item ya. Nggak must have ya. Itu must have banget, itu manja hijab ya, tetap ya. Iya, karena banyak pilihannya. Pertama, harganya friendly banget, ya kan? Dan sebenarnya kalau misalnya kita berbelanja hijab itu sama aja kayak kita berbelanja item fashion, bahwa hijab itu kan nggak ada trennya. Motif itu kan nggak ada trennya. Kita mau beli satu motif itu karena kita tahu kita mau mix and match dengan apa. Bajunya seperti apa. Ya kan? Jadi jangan kerudung yang udah lama lu buang. Jangan. Justru malah nyimpan kerudung itu sama kayak kita nyimpan baju. Misalnya, oh ini area baju nude. Nude gitu kan. Atau baju motif. Jadi kalau misalnya kalian nyarinya tuh gampang gitu. Ngomong-ngomong soal nyimpen, itu perlu diangin-angin nggak sih sesekali? Kalau kain batik kan sesekali mesti dikeluarin, dijemur. Ya. Kalau hijab gimana? Kalau hijab sih aku menyarankan untuk penyimpanannya itu sebenarnya digantung sih. Jadi, nih Yuni pegangin dulu. Nih, jadi kalau misalnya ya, kalau kalian lagi nggak mau dipakai gitu hijabnya ya, tapi udah disetrika, kalian bisa simpennya tuh jangan dilipat full gitu, tapi bisa begini aja. Oke. Lipat lagi 2. Oke. Nah, taruh di satu gantungan. Nih. Dijepit apa diikat? Nggak usah, giniin aja. Tuh. Oke. Ya kan, misalnya, perlu diangin-angin nggak? Ini kan misalnya kerudung motif ya kan, punya di stok kerudung motif. Nanti ada lagi yang udah disetrika. Jadi pas ngambil, nih, ajarin. Set. Kindang. Ya kan? Kan? Nah, jadi kalau kalian mau pakai gitu kan, mau pakai ngambilnya gimana ya? Jangan ditarik. Kalau ditarik kan berantakan. Ya. Turunin Yuni. Taruh di tempat tidur atau di kursi. Aduh, hari ini mau pakai yang mana ya, say? Gitu kan? Gitu. Jadi kondisinya tuh tetap bagus, kondisinya tuh tetap prima gitu. Kalau misalnya dilipat-lipat, di wall-wall, kayaknya jadi kayak tuh barang kayak nggak ada harganya ya. Milih pun lebih gampang ya. Iya. Aku mau lihat ini ruangan kerja aku yang baru loh, Rajasa. Udah selesai renovasinya? Udah dong. Tuh, gemes kan? Kece. Tuh, ada Bu Manajer lagi ngumpet. Hai, maybe. Gitu. Oke, ini ada yang nanya, inspirasi terbesar manja apa? Ini dari, Indri Elizabeth juga. Dia nanya, inspirasi terbesar manja apa? Oke, jadi kalau manja itu adalah sebuah brand yang dalam 1 tahun itu aku bisa 4-3 kali menciptakan sebuah tren, ya kan? Jadi setiap seasonnya itu selalu ada temanya gitu. Jadi dan itu semuanya udah kita buat per tahun. Jadi memang ada pergerakannya per 3 bulan sekali kita mengganti tema, gitu. Jadi kalau misalnya inspirasi bisa datang dari mana aja, tapi mostly saya mendesain sebuah baju yang memang dipakai dan cocok untuk di iklim kita di Indonesia. Supaya apa? Kalian udah berhijab, pakai baju, kalau aku kasih bahannya panas, bahannya repot, kan kalian juga nggak bisa ngerawatnya juga jadi susah kan, gitu. Jadi benar. Harganya friendly price, bahannya juga gampang untuk dicuci, karena aku yakin sekali penggemarku nggak semuanya bisa atau mampu mencuci baju di laundry kan. Pasti ada juga yang mencucinya di rumah gitu. Oke. Ivan, aku cuma ada waktu untuk 4 pertanyaan lagi. So maybe it can be a quick question ya. Ini ada yang nanya dari Ika Kumairah. Hijab manja segi 4 tersedia ukuran jumbonya paling gede, mungkin paling gede ukuran berapa, Kak? Paling gede 120. Kalau normalnya 115.
gitu. Hmm. Jadi Itu emang tadi itu bisa buat tutupin dada itu ya? iya yang bisa nutupin dada gitu. Karena kalau misalnya yang semakin besar, oh kita juga punya yang stylenya pashmina. Jadi kalau pashmina tuh lebih kayak orang di Middle East, itu mereka lebih suka pakainya pashmina. Jadi Oh iya, dia panjang. cuma dililit gitu doang. Oh, itu Gitu. ada Karena juga kalau ya? misalnya di Middle East itu kan nggak seperti kita di sini kan. Justru malah kalau kalau Hmm. orang-orang di Middle East itu kan serat rambutnya kan keset ya, tebel ya. Jadi mereka tuh tidak Betul. menggunakan dasar. Jadi dia cuman nutupin gitu doang. Dan kalau dia dipakai hijabnya kan cuman keluar rumah doang. Kalau dia udah balik ke rumah Hmm. lagi, udah bareng sama keluarga, dia buka kerudung. Gitu. Jadi sesimpel as that. Hmm. Jadi makanya kalau teman-teman di Middle East kalau diperhatikan, kok kenapa rata-rata banyak bajunya hitam, gamis hitam gitu kan? Jadi itu kayak Hmm. kayak kalau kita mah mungkin ngomongnya kayak jacket gitu kali ya, kayak outer. Si abaya-abaya itu Si abaya-abaya hitam aja, abaya-abaya itu kan jadi luaran kayak gitu ya? luaran sih sebenarnya gitu. Hmm. Tapi kalau Oke. kita kan di sini aktivitasnya kan nyampur antara aktivitas laki-laki dengan aktivitas perempuan. Kalau di Middle East kan memang kalau makan aja di restoran laki-laki sendiri, Kalau perempuan bukan sendiri muhrim, dan ada pasti yang pisah ya? family gitu. Iya, Ya. gitu. Mimi Popo nanya, gimana hijab smart untuk semua aktivitas anak muda? Nah, kalau hijab smart tuh yang tadi, yang gampang banget, yang udah cuman satu peniti, abis itu diikat aja ke belakang, udah that's it. Ikat Iya ke kan? belakang ya. Jadi sebenarnya kalau dulu kan sempat ada yang bikin oh gaya turban lah, gaya apalah, ya Hmm. kan. Tapi kalau misalnya Hmm. untuk keseharian, aku rasa sih hijab smart tuh yang ya udah ikat gitu aja. Ikat gitu ya. Yang Ya. penting bisa kerja gitu ya, kalau buat anak Yang muda penting hari bisa gini ya. kerja. Jadi sekarang gini, yang aku lihat bahwa perempuan berhijab itu sudah bisa bekerja di sektor pekerjaan apapun. Ya kan? Jadi Hmm. udah bukan menghalang lagi kayak misalnya, oke, lo bisa kerja di tempat gue asal lo buka hijab. Kayaknya eranya udah bukan seperti itu gitu. Jadi kayak perempuan yang berhijab udah tidak punya halangan untuk bisa kerja di bank atau di hotel atau apapun gitu ya. Oke, Like that. ada dari LA Gale USA. Apakah dia Oh dari wow. Amerika? Oke. Mana yang best seller? Apakah yang laris justru yang sesuai favorit Kak Ivan? Enggak, Karena kadang kan enggak, desainer punya enggak, favorit sendiri, enggak. yang laku di Iya. pasaran Jadi apa? kayak aku Boleh bikinnya, di-share nggak aku favorit kamu bikin gini. apa? Favorit Misalnya, pasar yang mana? iya. Jadi misalnya aku kan, jadi gini di Manja Hijab itu tim desain aku tuh udah mau kayak kurang lebih ada 15 orang gitu ya. Jadi kalau kita Oh, mau banyak fashion ya. show, itu kita brainstormingnya tuh lumayan heboh gitu kan. Jadi sebelum kita mendesain sesuatu, yang harus kita lihat adalah pasar sukanya yang mana, yang biasa laku di store tuh yang mana. Jadi itu yang menjadi awal inspirasi kita. Jadi kalau misalnya daripada aku buat sesuatu yang unpredictable atau yang orang juga akan mikir mau kemana ya pakainya ya gitu kan. Jadi aku juga jadi kayak wasting time juga kan gitu. Jadi yang pertama yang kita buat adalah apa yang paling cepat laku gitu. Nah kadang kayak misalnya gini, aduh gue suka banget nih, ternyata apa yang aku suka malah nggak jalan. Tapi giliran yang aku nggak suka itu ternyata jalan. Itu sering banget terjadi. Ada nggak di tempat kamu sekarang produknya? Nggak ada. Di sini semuanya di sini udah baju-baju high fashion. Karena yang benar-benar favorit udah sold out ya. Iya, karena kalau di sini kan memang butik kita interview ini kan memang butiknya Love Ivan Gunawan, First line baju-baju ya. first line, kebaya. Oke. Kak, ada yang nanya nih dari MNK_Sia. Kak, warna hijabmu lekas pudar kah? Ada estimasi nggak berapa kali pakai sebelum pudar? Sejauh ini nggak pernah ada komplainan bahan cepat pudar sih. Jadi walaupun kainnya voal sekalipun, bahan hijab aku nggak luntur yang pertama dan nggak pudar gitu. Ya kalau misalnya, makanya kalau misalnya pencuciannya salah, dikucek sampai heboh, ya mungkin dia bisa warnanya juga jadi pudar ya. Tapi kalau misalnya kita nyucinya masih santai-santai aja, kayaknya aku rasa nggak pernah ya Mbak. Ada sejarah warna pudar ya Mbak ya? Nggak pernah kayaknya. Makasih ya. Terjawab ya. Della Prawesti nanya, aku kalau pakai hijab merosot terus, kudu bahan apa nih? Nah, kalau merosot terus, berarti kamu nggak pakai daleman. Itu yang aku bilang. Jadi kamu bisa pakai bando, dasar untuk ngiket, ya di wilayah kuping sampai sini, ya kan? Atau kalau mau bener-bener rapi, ya pakai ninja. Coba ambilin ninja. Itu supaya
ajak ya, Nih. pakem ya gitu ya. Nih, Bentul, jadi bentul kan lagi. sini Mbak. Jadi kan kalau Ninja ini, kalau yang tadi aku bilang, ya, tunggu ya. Ada pegang depannya. Ada ibu manajer yang model yang sudah tidak asing lagi. Jadi kan kalau ini wilayah dadanya itu kan udah rapi. Tuh. Ya. Ya kan? Nih, ambil kerudung deh. Jadi wilayah sininya nih bisa dimasukkan ke dalam baju, ya kan? Tuh, jadi kan clean. Ya kan? Nah, ini Ya, sekarang rapi. rapi, ya kan? Nah, ini bisa langsung cepat keluar nih ya. Oke. Tuh, dia akan keset nih, Say. Tuh, dia langsung berdiri tegak. Oke, nggak memalukan. Cet, cet, cet. Tuh. Dia langsung Dalamannya pakai bagusnya bahan apa tuh? apanya? Dalamnya. Dalamannya. Dalamnya biasanya pakai Ninja bahan tuh cukup. kaos. Bahan kaos ya. Iya. Tuh. Ya kan, misalnya hari-hari gini aja. Nah, supaya dia nggak lari-lari, mungkin kita bisa sematkan pentul di wilayah atas. Di wilayah atas ya. Ingat pentulnya jangan warna-warni. Jangan yang warna-warni, katanya senada. Say. Dulu saya ingat banget ya, saya itu pertama kali mengenal Ninja. Waktu itu tuh dari Desi Ratnasari. Itu belum rame orang-orang menggunakan Ninja. Nah, pada waktu itu Desi Ratnasari itu buat Ninja sama aku. Jadi aku suruh buatin Ninja gitu. Nah, itu sejarah ya, Say. Nah, jadi kayak misalnya nih, bentuknya mau apa? Kalau misalnya kalian punya jidat jenong, ya ninjanya ini bisa dimajuin. Ya kan? Jadi ini membuat muka juga jadi lebih kecil. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kalian normal-normal aja, ninjanya ini bisa agak ke belakang dikit. Tuh. Oke. Ini juga ada kebetulan yang nanya nih. Erni Friani, bagaimana pakai hijab dengan bentuk muka bulat? Nah, ini saya mau praktekin ya. Kalau muka bulat, kalian bisa lebih dirapetin nih. Ujungnya dikedepanin. Tuh. Oke. Pentala. Seru ya ternyata live gini. Muka bulat ya. Ada yang bilang ketutupan tulisan. Mungkin Mbak Medi bisa geser sedikit atau kamera putar sedikit. Oke, baik. Jangan emosi. Nah, oke. Tuh. Jadi, cocok banget ini ditirus muka bulat. ya. Manajer saya bulat kebetulan. Tuh. Dia lebih slim jadinya. Tuh. Kece. Oke, Kak. Ini waktu sudah hampir habis. Aduh, lagi dong. Pingin lagi ya. Rasanya masih banyak ilmu yang pengen aku dapetin dari Kak Izzy. Jadi aku mau bilang buat teman-teman kesempatan semuanya, kalian bisa mendapatkan pesan apa? manja hijab di 9 titik. Kalau misalnya kalian mau cari store ya, yang paling dekat ada di Bekasi, Cirebon, Bandung, Semarang, Solo, Purwokerto, Pekanbaru, Makassar, ya kan? Yang baru dibuka adalah di BSD. Oke? Dan kalian juga bisa mendapatkannya dari reseller, ada mitra dan juga agen. Dan berhati-hatilah dengan barang palsu karena akhir-akhir ini banyak banget kalian banyak banget desain kerudung aku di Shopee. Jadi kerudung aku kan harganya 100 berapa, Mbak? Ini 199 di Shopee jadi harganya 30.000, 40.000 gitu. Tapi itu barang palsu, Say, gitu. Jadi hati-hatilah. Jadi berbelanja harus smart, harus lihat, harus benar-benar cek nomor rekeningnya apa. Karena kalau kalian belanja online di Manja, itu pasti rekeningnya atas nama aku. Kalau di marketplace, ada official store di mana aja? Kalau official store, aku rasa kita nggak ada official store. Semua setiap cabang punya officialnya. Jadi kalian misalnya di Malang, kalian bisa belanja di Manja Malang. Atau kalian tinggal di Bandung, kalian bisa di Belanja Bandung atau di Bekasi gitu. Berarti mendingan kontaknya lewat DM Instagram ya? Ada nomor WhatsApp-nya juga. Jadi di setiap Instagramnya ada nomor telepon bio-nya juga di situ.
Jangan Oke. lupa saya menanti cover Femina Aura Karisma ya, kasih tahu Ibu ya. Dengan baju Oke. Ivan Gunawan ya. Tahu kan Super Mega Bintang kalau live gini berapa harganya? Ya, nggak minum. Sukses Nah, terus Mbak buat Peti ada di teman-teman sini. Tadi aku lihat semuanya komennya ya. ada Mbak Peti. Mbak Peti. Thank you Ivan, makasih banyak waktunya. Good luck syutingnya hari Sama-sama. ini. Makasih juga buat timnya Ivan Gunawan dan timnya Manja Hijab Ivan Gunawan. Please jangan kapok. Kita ketemu lagi, oke? Ya, sure. Stay healthy. You too. You too. Bye. Bye-bye. Thank you Ivan. Dah. Oke, makasih banget untuk Kak Ivan dan tim Ivan Gunawan dan juga tim Manja Hijab. Jangan lupa ada 3 pemenang, masing-masing akan mendapat 1 buah scarf dari Manja Hijab. Jangan di private account-nya, terutama tadi yang dibacain, siapa tahu kamu yang beruntung dipilih. Dan aku mau ngingetin juga nih, kalau kalian juga pelaku industri mode, Femina sebagai bagian dari Prana Group ada program yang namanya IDFS atau IDFS, Indonesia Digital Fashion Stream, yang bisa memfasilitasi kalian dengan mempresentasikan dan memasarkan produknya juga secara digital. Kalau ingin tahu lebih banyak bisa langsung DM ke @feminamagazine setelah live ini berlangsung. Emang sih ya, sekarang tuh situasinya tuh tricky banget untuk para wanita pengguna hijab dan membiasakan diri lebih cekatan dalam keseharian, kok tiba-tiba suruh virtual meeting, segala macam. Semoga tips dari Super Mega Bintang tadi, Kak Ivan, itu bisa memberikan insight dan membantu untuk Anda semua bisa tampil lebih maksimal, lebih keren, lebih modis, yang jelas lebih representatif, dan juga jangan lupa praktis. Nah, ditunggu pengumuman pemenangnya, siapa-siapa aja akan ada diumumin nanti di story-nya Femina. Jangan di private. Semoga bermanfaat, ditunggu artikel di femina.co.id. Akan ada juga sesi-sesi live lainnya dari Femina di Facebook-nya Femina, @feminamedia. Ada juga di Twitter live juga. Dan semuanya akan ditayangkan ulang di IGTV punya Femina di account ini dan juga di YouTube ya Femina. Akhir kata, saya Raja Sapra Suara. Semoga ilmunya 1 jam terakhir tadi bermanfaat dan terima kasih sudah menemani kita. Saya undur diri. Bye-bye.